Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Boleh lambaikan tangan sama-sama, shalom. Haleluya. Kita bersuka cita pagi hari ini, tak terasa waktu sudah menunjukkan bulan yang ke-7. Bapak Ibu ya, waktu sangat cepat berlalu dan tentunya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di masa-masa yang kita lewati. Hari ini kita memulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah dan memuji Dia. Kita tundukkan kepala. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan. Untuk segala apapun yang Kau telah curahkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Tidak ada satupun janji-Mu Tuhan yang meleset dari hidup kami. Bahkan sekalipun kami mengalami hal yang tidak baik Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau berserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, lebih baik Tuhan satu hari di rumah Engkau ya Bapa, daripada 1000 hari di tempat lainnya. Di mana kami memuji, menyembah kebesaran Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini. Kami datang membawa hidup hati kami.
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kami minta Tuhan, Satu hal yang ku pinta, menikmati kasih-Mu, bait-Mu menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Katakan satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, Berdiam dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, biarlah kami menikmati bait-Mu Tuhan. menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari Di pelataran-Mu Tuhan, pelataran-Mu daripada 1000 hari. daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menikmati, oh. Katakan sama-sama satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, Berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Engkau Tuhan, di pelataran-Mu, di mana kami boleh mendapat kedamaian Yesus. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. katakan sama-sama bahwa lebih baik satu hari. Lebih baik satu Ini pernyataan kami ya Tuhan, bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. daripada 1000 hari di tempat lain. Kami yang mau memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Yesus. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami. Engkau pengharapan bagi setiap kami yang berputus asa Tuhan. Sumber kedamaian. Adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang Engkau yang ku percaya. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemuliku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya, katakan dengan imanmu bahwa Tuhanlah pemberkati setiap kami. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Amin Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memberkati setiap kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami datang beribadah di tempat ini bersama-sama. Kami ingin memuji, bersorak demi nama Tuhan. Allah penyelamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan. Mari semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu? Sebelum kita memuji nama Tuhan boleh kiri kanan depan belakangnya. Katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Boleh kasih salamnya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi dan di surga, bertata dalam kemuliaan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Haleluya. Kita terus memuji nama Tuhan. Katakan Yesusku dahsyat. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Sebab kasih yang Tuhan beri tidak pernah berubah. Sekarang sampai selamanya. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan alangkah indahnya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk Sama-sama katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Sama-sama kita katakan alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh Yesus. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia bagi setiap kami. Setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari semua bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Engkau yang terhebat Kau yang Tuhan. terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat,
Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, di mana Engkau Allah yang menyertai kami. Walaupun kami tidak melihat jalan-jalan yang kami hadapi nanti ke depan Tuhan. Walaupun Tuhan, jalan kami di depan sana nanti Tuhan tidak sesuai dengan harapan kami. Walaupun Tuhan, begitu banyak cobaan yang datang dalam hidup kami. Walaupun Tuhan, kami sering menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, boleh menenggukan hati kami, menguatkan setiap hidup kami. Dan hati kami percaya Tuhan. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya.
Hati kami sungguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada dalam hati kami. Karena Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin memang hari-hari ini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kami. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi tidak seperti jalan yang kami harapkan. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan, dapat kami percaya dan selalu akan mengerjakan yang terbaik di hidup kami. Dan itu sebabnya Engkau menghadirkan kami di sini pagi ini. Karena Engkau tetap masih melanjutkan rencanamu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, membawa hidup kami kepada Tuhan. Kiranya semua boleh berkenan di hadapan Engkau Bapa. Dan ini waktumu untuk menegur, menasehati, mengajar, membimbing, menguatkan kami. Memperbaharui kami dengan perkataan-perkataan surgawi. Karena kami percaya firman-Mu selalu iya dan amin bagi kami. Karena itu Tuhan, Engkau yang membukakan pengertian setiap kami dengan urapan Roh Kudus, hati kami seperti tanah yang baik dan gembur yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus dan persiapkan ini menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga yang memberitakan dan yang mendengarkan sama-sama Tuhan berkati. Kristus Tuhan dipermuliakan di tengah kami dan di seluruh bumi dulu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kita semua yang siap diberkati firman Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena hari ini ada satu lagi hari kesempatan bagi kita untuk terus bisa lebih dalam mengenal Tuhan, ya, membenahi diri kita, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan, Kak Wilis yang menghubungi, ya. Terima kasih buat semua pengurus yang ada. Sangat sukacita bisa beribadah dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Awasi ajaranmu, itu tema firman Tuhan yang diminta untuk kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita itu ada di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16. Nanti saya akan breakdown, jadi tidak perlu kita baca semua ayat itu, ya. Bicara mengenai kata awasi itu berarti awasi, kawal gitu ya, pantau, ya. Coba kamu monitor gitu ya. Dan coba kamu senantiasa harus dengan seksama mengetahui tentang satu hal. Nah, kalau di sini ajaran, ya, tentang ajaranmu. Saudara mungkin bisa berkata begini, Bu, saya bukan pengajar, saya bukan guru, saya bukan dosen gitu ya. Ngapain juga saya harus mengawasi ajaran gitu ya. Nanti saya mau beritahu kepada kita tentang siapa sih pengajar itu sebetulnya gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang awasi ajaranmu. Ada 4 kebenaran yang kita akan belajar dari seluruh perikop ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang pertama, awasi ajaranmu artinya bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya harus penuh Roh Kudus. Sama-sama katakan, penuh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kita baca ini, ya mungkin kalau di Alkitab lebih jelas bisa dibaca, tapi di situ ada teksnya. Ya, saya akan bacakan bagi kita dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Atau sebaiknya kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mari baca, 2, 3, ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kata pertama di dalam ayat ini adalah tetapi roh.
Roh di situ huruf besar, Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang hidup dengan tegas mengatakan. Nah, itu perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya supaya kita bisa mengawasi ajaran kita atau supaya saya tahu saya ini masih di jalur Tuhan atau enggak. Atau saya tahu saya sedang diawasi oleh Tuhan di dalam pengajaran saya. Enggak bisa enggak, karena ini urusannya urusan rohani Bapak Ibu. Ini bukan urusan akademik duniawi, bukan. Sekuler, bukan Bapak Ibu. Ini urusannya tentang perkara rohani. Jadi yang pertama ditegaskan sebabnya roh dengan tegas mengatakan. Itu awal kata dari seluruh perikop ini. Jadi hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa menangkap makna dari setiap kalimat-kalimat yang tertulis di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kata awasi ajaranmu itu ada di kalimat terakhir. Ya, jadi karena itu pentingnya kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Entah kita sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat awam. Kita semua harus penuh dengan roh. Karena persoalan penuh dengan roh itu bukan hanya untuk pendeta. Bukan hanya untuk anak-anak sekolah Alkitab. Tapi semua orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Baru mereka mengerti ajaran-ajaran yang benar itu yang seperti apa. Ajaran-ajaran surgawi, ajaran-ajaran yang membangun rohani itu yang seperti apa Bapak Ibu Saudara. Karena belakangan ini, tadi dikatakan di situ, ya, di waktu-waktu kemudian, pada waktu itu ngomongnya, berarti sekarang kejadiannya, ya, akan ada orang yang akan murtad. Murtad itu artinya bukan hanya menyangkal seperti Petrus ya. Bukan. Petrus menyangkal diampuni loh. Diampuni Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani 6 nanti boleh baca di rumah ya. Ibrani 6. Orang yang sudah mengecap karunia roh, ya, sudah mengecap firman, sudah mengalami Tuhan, tapi kembali menyalibkan Yesus yang kedua kali. Tidak ada pengampunan karena orang ini menginjak-injak darah anak domba Allah. Jadi kemungkinankah ada orang murtad? Ada, karena Alkitab bilang hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang pindah kepercayaan, pindah agama, belum tentu dia murtad. Memang dia belum lahir baru, dia hanya mencari-cari gitu. Ya karena dia pikir agama itu semua sama. Tapi orang yang sudah mengecap, sudah lahir baru, akhirnya gitu ya, menyangkal pekerjaan Tuhan, menghina Roh Kudus, menghina pengorbanan Yesus Kristus, murtad. Kenapa? Karena ada roh-roh penyesat. Bagaimana kita bisa tahu ada roh penyesat kalau kita nggak penuh dengan roh? Gak mungkin Bapak Ibu. Hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa tahu, bisa mendeteksi ini masih roh Tuhan atau bukan ya? Masih Roh Kudus nggak yang bekerja ya? Atau ini kedagingan ditunggangi roh-roh penyesat, roh-roh kuasa kegelapan. Tadi dikatakan ajaran setan-setan Bapak Ibu. Ternyata setan juga mengajar ya Bapak Ibu Saudara. Ada juga guru-guru setan ternyata ya. Bilang sebelahnya, bukan kamu. Bukan dia ya, pastikan bukan dia Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ajaran setan-setan loh Bapak Ibu. Wow, ini mengerikan, tapi itu terjadi. Ya, mereka banyak tipu daya, dusta. Mereka mengatakan gak boleh kawin, gak boleh makan. Kelihatannya orang-orang ini sangat agamawi. Sangat agamawi. Tetapi tidak bertuhan. Saya kalau menginjil, bisa saya naik Grab, saya menginjil. Kalau tadi sih gerejanya di Abelov, jadi saya coba ngobrol biasa tentang firman Tuhan. Tapi biasanya saya akan menginjil. Dan saya berkata, maaf ya saya bilang, agama itu tidak menyelamatkan. Hanya Tuhan yang menyelamatkan. Sayangnya di sekarang ini entah Kristen atau bukan atau agama lain. Banyak orang hanya beragama tapi tidak bertuhan. Agama dijadikan tameng. Identitas saja. Bukan pengenalan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ini kan semua ajaran agama nih. Supaya kudus, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh sentuh ini, sentuh itu. Banyak sekali aturan-aturannya. Tetapi apakah mereka hidup dalam Roh Kudus? Belum tentu Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata, roh itu memerdekakan. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Artinya kita bisa memahami bahwa orang-orang yang terikat kuasa gelap, orang-orang yang terikat dengan peraturan-peraturan agamawi,
Itu semuanya hanya tameng sebetulnya. Ya. Jadi hari ini kita belajar, apa yang kita dapat tentang penuh Roh Kudus ini? Kita bisa menguji setiap roh. Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa menguji Bapak Ibu Saudara. Gimana mungkin? Dan orang yang penuh Roh Kudus itu memiliki kepekaan. Maka kita berkata, ujilah setiap roh. Kenapa? Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar nih khotbah di YouTube misalnya ya. Atau dengar orang melayani. Menyampaikan firman Tuhan. Sekarang ini gampang ya. Orang untuk menyampaikan firman Tuhan tinggal chat GPT. Copy paste gitu kan ya. Lihat AI gitu. Itu yang saya pantang di hidup saya. Saya pantang. Karena kalau begitu bukan berarti lagi apa yang kamu dapat dari Tuhan yang kamu sampaikan. Bukan lagi. Saya bilang sama diri saya, kamu duduk di kaki Tuhan. Bergumul, berdoa, penyembahan. Sampai Tuhan bicara di pikiran dan hatimu. Itu yang kamu harus sampaikan kepada jemaat. Aduh saudara, kalau kita gak ada penuh Roh Kudus. Bisa kita berteori begitu rupa. Tapi tidak ada urapan sama sekali. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Saya ngajar di sekolah Alkitab. Saya bilang sama mereka, kamu bikin paper ini, bikin tugas ini. Memang karena hasil pergumulan kamu cari buku atau kamu cari di ChatGPT? Jujur. Karena saya baca semua kamu ini, kayak ini bukan hasil pikiran kamu. Bener Bu, itu ChatGPT. Inilah zaman Bapak Saudara ya. Ada baiknya, ada hal tertentu yang kita memang bisa belajar dari situ. Gitu. Tapi kalau sudah urusan rohani, apa yang kita persiapkan hanya dengan pikiran, itu akan hanya nyampe di pikiran orang. Tidak mengubah hati, tidak mengubah roh Bapak Ibu Saudara. Dan jangan sampai di mana kita beribadah, di mana kita punya rumah rohani, hanya menyampaikan hal-hal yang demikian. Tapi tidak membangun roh sama sekali. Memiliki kepekaan, kemudian dapat membedakan. Kepekaan itu sangat penting. Jangan sampai kita tertipu Bapak Ibu. Karena iblis itu bahkan menyamar, kata Alkitab, seperti malaikat terang. Dan pengikut-pengikut mereka juga ya seperti itu adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Apakah mereka ada di gereja? Mungkin banyak. Tapi bukan di sini ya. Di ujung kulon banyak begitu Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini pastikan kita dan minta kepada Tuhan apa? Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Apakah bisa gereja berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus? Bisa. Bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi semuanya hanya akan menjalankan program. Hanya menjadi sebuah ibadah rutinitas. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada manifestasi Roh Kudus. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Padahal ini zamannya kegerakan Roh Kudus itu sedang terjadi. Mari kita tangkap ini. Sekali lagi ini bukan hanya untuk para pelayan Tuhan. Tapi untuk kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Rindukanlah selalu kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Membimbing kita. Memberitahu kita. Apakah ajaran yang kamu terima ini sehat atau tidak. Benar dari Tuhan atau tidak. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua. Awasi ajaranmu. Itu bicara mengenai kita harus bisa menjadi murid sejati Bapak Ibu. Alkitab berkata, jangan hanya jadi pengikut. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di Injil Yohanes pasal 6. Di situ banyak sekali Alkitab bilang, murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka kecewa. Apa yang mereka cari, apa yang mereka harapkan. Kok malah Yesus ngomongnya keras banget ya? Kok Yesus ngomongnya tuh menusuk hati ya? Ini ajaran, siapa yang sanggup mendengarkan ini? Jangan kita menjadi orang Kristen yang terus ada di dinabobokan, ditimang-timang, dimanja-manja, gak dewasa-dewasa Bapak Ibu Saudara. Jangan puas hanya menjadi seorang pengikut pemercaya biasa. Jadilah murid sejati bagi Tuhan. Dan yang namanya murid itu Bapak Ibu, kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang, 6 ya, sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca 2-3 ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik.
terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar, ya ini saya teruskan di sini ya, di situ nggak ada ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid sejati. Karena itu pastikan diri kita adalah orang-orang yang mau dididik. Dididik di dalam iman yang benar. Tidak ada orang yang memiliki sebuah kerinduan menjadi murid tapi tidak mau dididik, tidak mau diajar. Dan bicara mengenai dididik itu bukan hanya diajar biasa loh, bukan. Ini saya sedang mengajar betul. Tapi kata dididik itu ada pementoran di situ. Ada pendisiplinan di situ Bapak Ibu Saudara ya. Ada namanya kita upgrade di situ. Ya, ada ujian-ujian, ada teguran-teguran, namanya juga dididik. Makanya Paulus bilang, kamu punya banyak pengajar, tapi tidak banyak pendidik. Aku adalah pendidikmu dan aku adalah bapamu. Hari ini beri diri saudara untuk dididik secara rohani dengan benar. Supaya saudara bisa mengikuti ajaran yang benar. Katakan amin. Jangan malas mengikuti pendalaman Alkitab. Jangan malas mengikuti komsel. Jangan malas mendengarkan ulang kembali khotbah-khotbah yang disampaikan. Jangan malas baca firman Tuhan. Jangan ogah terhadap hal-hal rohani Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aduh banyak orang di gereja kelihatan begitu keren. Angkat tangan. Tapi pulang dari gereja hari-hari hidupnya gak bergaul dengan Tuhan. Gak akrab dengan Tuhan. Yang begini bukan murid namanya. Murid itu setiap hari merelakan diri untuk dididik oleh firman Tuhan. Diajar oleh firman Tuhan. Mau dimentor, punya kakak rohani. Punya mentor rohani, punya pembina rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kita berjalan sendiri. Namanya anak murid ya ada gurunya kan Bapak Ibu Saudara ya. Ada pendidiknya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan diri saudara sendiri udah rasa pinter gitu. Lalu kemudian mengkritik. Lalu kemudian memberi penilaian. Padahal kita sendiri masih jauh sebetulnya ya. Waktu kita baca firman Tuhan ini kita akhirnya tahu kita tidak tahu apa-apa. Benar Bapak Ibu Saudara? Betul. Ada salah seorang ibu masuk sekolah penginjil tahun lalu, sudah lulus Bapak Ibu Saudara ya. Dia sudah melayani, sudah seumuran dengan saya. Udah melayani ke Taiwan, kemana-kemana begitu. Tapi ketika dia masuk sekolah penginjil, di ujung dari pembelajaran itu kesan dia satu kata. Ternyata saya belum tahu apa-apa. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ketika saya masuk sekolah penginjil, saya banyak dibuka, saya banyak disingkapkan. Ternyata saya belum tahu apa-apa gitu. Kadang-kadang kita merasa udah ngerti, udah ini, udah itu. Belum. Saya semakin baca Alkitab, semakin bilang Tuhan, ternyata saya gak tahu apa-apa. Itu saudara ya. Kenapa? Karena punya seorang hati murid. Masih keponya itu tinggi banget. Kepo bukan kepo ngurusin orang, bukan ya. Kepo pengen diajar, pengen lagi banyak hal yang diberitahu oleh firman Tuhan. Dididik oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya nggak tahu apakah saudara tertarik untuk belajar sekolah Alkitab. Mungkin ada ya Kosendi ya. Kalau ada silahkan, masih buka pendaftaran di Seminari Bethel gitu ya. Saya pernah katakan di sini ada kelas online yang bisa ikuti jam 5 sampai jam 8 malam, itu Zoom. Mungkin Bapak Saudara sibuk bekerja begitu ya. Bagaimanapun pelayanan itu harus ada dasar Alkitabnya, dasar teologanya. Supaya kita nggak asal-asalan. Supaya kita nggak nafsir sesuka-suka hati kita Bapak Saudara. Baca, kita comot ayat. Pokoknya saya maunya ini. Akhirnya kita firman Tuhan itu kita pilih-pilih akhirnya. Enggak secara keseluruhan kita terima. Oh ayat ini memberkati saya. Ketika ayat berkata Tuhan adalah gembalaku. Amin. Itu untuk saya. Ya, tapi ketika ada firman Tuhan berkata kasihilah musuhmu. Enak aja. Itu bukan untuk saya. Kita memilih dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jadi murid kita akan tahu. Oh yes. Ternyata seluruh firman Tuhan itu iya dan amin.
Ya. Jadi terdidik dalam iman, mengikuti ajaran yang sehat. Sekarang terlalu banyak ajaran-ajaran yang tidak menyehatkan secara rohani. Hanya menyehatkan telinga. Alkitab berkata pada akhir zaman orang akan mencari guru-guru yang mengenakan kuping mereka. Yang membela perilaku mereka. Yang membenarkan perilaku mereka. Banyak orang begitu Bapak Ibu Saudara. Bukan dia mencari kebenaran. Tapi dia mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Wah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, begitu giliran ayat itu ngomong sesuatu hal yang menyinggung tentang dirinya. Dia bilang, di pendeta kayaknya ada pesan sponsor nih. Enggak, saya enggak ada sampai pesan sponsor. Percayalah. Ya, Kak Willis tuh enggak ada ngomong apa-apapun. Jemaat kami begini, enggak ada, percayalah. Bapak Ibu Saudara ya. Tapi giliran ayat itu ngomong sesuatu hal. Kenapa sih Enci itu enggak datang? Ayat ini persis buat dia nih. Ini malah ngomongin orang lain di pikirannya Bapak Ibu. Tapi hari ini mari kita belajar. Iya, firman yang Tuhan disampaikan itu adalah untuk menyehatkan aku secara rohani. Supaya aku bisa tahu ternyata rohaniku itu meningkat loh. Ada upgrade-nya loh. Ada kemajuannya loh. Enggak gitu-gitu aja. Ya. Dari 20 tahun lalu baca cuma kitab Kejadian. Sampai sekarang masih di kitab Kejadian. Dia enggak move on. Itu agak mengerikan ya Bapak Ibu Saudara. Jangan begitu. Makanya kalau kita mau sehat secara rohani, ayo beri dirimu dididik, dibina, dimentor, diarahkan begitu. Supaya apa? Kita juga bisa akhirnya membedakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada dalam ajaran yang sehat, ya kita cerdas secara rohani, kita bisa membedakan. Maka kita tidak mudah dibodohi, tidak mudah ditipu setan, tidak mudah ditipu ajaran-ajaran yang salah Bapak Ibu. Jadi kita tahu iman kita masih berfokus pada Tuhan nih. Saya ngerti nih. Ya. Pastikan ajaran yang kita terima adalah ajaran-ajaran yang sehat. Seperti Paulus berkata kepada Timotius, ya, hidup dalam ajaran yang sehat seperti yang kau ikuti sebelumnya. Apa yang kau sampaikan kepadamu. Lalu ibadah sebagai gaya hidup. Tadi Alkitab menegaskan di situ ya. Latih dirimu beribadah. Latihan jasmani itu terbatas gunanya. Boleh gak sih nge-gym? Anak-anak muda boleh gak nge-gym? Banget gitu ya. Banget lah Bu, saya kan pengen sterek Bu ya. Pengen ya olahraga, jalan pagi, sehat fisik. Haruslah, tubuh ini bait Allah. Jadi harus dijaga juga ya. Jangan juga bilang pokoknya dalam nama Yesus lah. Dimakan itu sate cunyuk ya kan, kaki babi. Dalam nama Yesus jadi kesehatan. Tuhan bilang, oi yang kau makan itu penyakit. Lalu kalau udah sakit bilang, oh Tuhan sembuhkan saya. Mujizatmu terjadi. Tuhan bilang, situ yang makan kok saya yang bertanggung jawab. Urus saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, sehat jasmani itu harus perhatikan pola makanmu, pola tidurmu, pola pikirmu. Jangan apa-apa, asam lambung naik. Ya iyalah, khawatir melulu, cemas melulu. Gimana Bu? Pasti asam lambungnya naik, percayalah. Tapi kalau kamu bersuka cita, Alkitab berkata, kamu akan memiliki tubuh yang sehat. Tolong diurus dulu. Ya. Oke, sudah aman? Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita memiliki tubuh yang sehat. Maka itu jaga kesehatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jaga kesehatan kita. Pak, kalau istri bilang begini, Pak, jangan makan itu. Itu berarti apa? Diharapkan Anda masih umur panjang, Pak. Istrimu masih sayang sama bapak-bapak. Tapi kalau istri bilang, udah makan aja semuanya lah. Ada pesan dokter kali ya. Bu, biarin aja dia makan semua, udah tinggal bentar lagi. Jangan sampai terjadi. Kalau istri jadi polisi mengawasi makanan kita, puji Tuhan. Amin Pak. Dikit kali aminnya. Amin Pak. Ya. Jangan dimakan Pak. Ayo Pak. Diawasi gitu ya. Puji Tuhan. Jadi jangan marah. Kenapa? Karena tubuh ini harus sehat. Supaya tetap bisa melayani Tuhan. Bisa berkarya bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Musa itu
umur 80 tahun katanya, tapi rasanya seperti masih umur 40 tahun. Berarti kan dia jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan apa yang enak makan bleh, urusan nanti. Saya suka bilang begini kepada anak-anak saya. Dengerin ya, saya bilang, kamu itu harus cerdas. Cerdas pengetahuan, cerdas rohani. Jangan kamu beli makanan-makanan yang kamu suka, yang enak, junk food gitu ya. Minum-minuman soft drink. Kamu beli dengan harga yang mahal. Kamu tahu, kamu sedang membeli penyakit. Lalu nanti kalau udah sakit, kamu bayar lagi, keluarin duit untuk menyembuhkan penyakit itu. Itu namanya botol. Botol apa mah? Bodoh entolol. Masa kita beli penyakit, habis itu kita bayar juga untuk kesembuhannya. Kan bodoh banget ya. Bilang sebenarnya bukan kamu, bukan. Banyak orang begitu kan. Wah senang-senang makan ini, makan ini. Habis itu dia masuk ke rumah sakit. Dia bayar juga lagi untuk kesembuhannya. Coba Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cerdas secara rohani, kayaknya gak kayak gitu sih. Kita berhikmat gitu loh. Mempola diri kita, mempola. Supaya apa? Tubuh ini tetap sehat, tidak menyusahkan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan memang karena sudah waktunya, bukan karena kita sakit. Bukan. Ya, kalau Tuhan izinkan sakit ya mungkin juga memang ada maksud Tuhan, tapi bukan karena ulah kita toh, bukan. Gitu. Kita udah jaga kesehatan. Kalau Tuhan izinkan seperti Ayub ya memang ada maksud Tuhan berarti gitu ya. Ada rencana Tuhan yang Tuhan mau buat, ya nggak apa-apa. Seperti Paulus, duri dalam daging berseru 3 kali, tidak dicabut karena ada maksud Tuhan. Tapi kalau karena kecerobohan kita, ya kita bertanggung jawab masing-masing lah Bapak Ibu Saudara. Gitu. Ya. Jadi, ayo latihan jasmani boleh. Tapi Alkitab berkata juga, latih dirimu beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji bukan cuma di bumi, tapi sampai kekekalan. Berjuanglah untuk mendapatkan apa yang di kekekalan. Maka jangan malas beribadah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tepuk sebelahnya. Jangan malas ibadah. Sambil A-nya besar. Jangan malas ibadah. Ibadah itu berguna untuk membangun kerohanian kita di sini sampai di kekekalan Bapak Ibu. Hari ini kita sedang JR loh ini geladi bersih loh. Memang kita mau kemana Bu? Gak tahu mau kemana. Saya beritahu kita mau ke surga. Dan di sana itu kita akan senantiasa ada di hadirat Tuhan. Di sini kita gak terlatih di hadirat Tuhan. Atau di sana kaget. Lalu bilang saya gak betah di sini. Malaikat bilang masih ada satu tempat lagi di bawah sana. Ratapan dan kertakan gigi. Saudara yang dikasih Tuhan kalau ditanya. Nanti kalau meninggal kira-kira mau ke surga apa mau ke neraka? Surga dong. Mau ketemu Tuhan atau hantu? Ya Tuhan dong. Di bumi suka ketemu Tuhan gak? Enggak. Enggak mungkin lah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di sini senang ketemu Tuhan udah pasti di sana ketemu Tuhan. Ya dong. Itu secara logika aja dulu. Tapi di sini aja udah malas ketemu Tuhan, malas doa, malas di hadirat Tuhan. Terus meninggal mau masuk sana. Tuhan bilang, siapa lu? Kagak kenal, kita gak pernah kenalan. Jadi latih dirimu beribadah. Belajarlah mencintai ibadah. Jadikan ibadah sebagai gaya hidup. Kita beribadah di gereja dalam persekutuan seperti ini. Amin. Tapi di rumah kita bisa ibadah keluarga. Ada komunitas kita beribadah. Pribadi kita ada ibadah secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan ibadah dipikir hanya seperti ini, enggak. Di rumah ibadah keluarga, ya kan? Di kantor ibadah komunitas kecil. Secara pribadi aku juga punya ibadah sendiri. Seperti Abraham dia punya mezbah pribadi, ya kan? Seperti Yakub dia punya mezbah pribadi, Yusuf punya mezbah. Yesus apalagi Bapak Ibu. Latih dirimu beribadah. Kenapa disebut latih? Karena orang enggan beribadah. Ogah beribadah. Kadang-kadang khotbah kepanjangan dikit. Aduh Bu. Ya, saya udah punya rencana nih. Mau ngebakso. Bukan di sini, bukan. Coba kita lebarkan telinga kita. Fokuskan pikiran kita. Hati kita terbuka lebar. Firman itu seperti, wah mantep.
nancep nih gitu kan Bapak Ibu Saudara. Jangan kalau makan keringetnya segede-gede jagung. Tapi kalau dengar firman. Cepoi-cepoi Bu. Ini adem soalnya Bu. Jadi ngantuk. Lalu bilang lebih baik tidur di rumah Tuhan Bu. Bertobat ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadikan ibadah sebagai gaya hidup. Supaya kita bisa mengimpartasi yang sama kepada anak-anak kita. Saya bisa senang beribadah karena papa saya. Papa saya itu bukan pendeta, petani. Tapi setiap minggu dia bilang, gak boleh gak ibadah, harus ibadah. Dididik dari kecil Bapak Ibu. Dan sampai sekarang, rasa kalau hari minggu ibadah kayaknya ada apa ya. Orang dunia menghormati hari minggu sebagai hari istirahat orang Kristen. Tapi ada orang Kristen tidak menghormati hari Minggu. Dia tetap buka toko dari pagi sampai malam. Mumpung lagi libur Bu, banyak orang beli katanya gitu ya. Kalau memang Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara, dari manapun berkat itu bisa datang. Saya salut dengan ada beberapa orang yang hari Minggu tutup toko, gak usah dibuka. Kalau Tuhan mau memberkati besok pembelinya akan datang lagi, pasti cari. Gitu. Jadi ibadah sebagai gaya hidup. Itu murid sejati, terdidik. Lalu ikuti ajaran sehat, latih dirimu beribadah. Yang ketiga, hidupi panggilanmu. Hidupi panggilanmu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. Ini adalah panggilan Timotius. Dia terpanggil untuk menjadi anak mentor, anak rohani dari seorang Paulus. Bukan hanya murid, tapi juga adalah seorang pelayan Tuhan pada akhirnya. Dan dia belajar untuk menghidupi panggilannya. Dan Paulus menegaskan, ayo hidupi, terus ada dalam panggilanmu. Jangan keluar dari situ. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kau harus lakukan di hidupmu. Seorang yang terpanggil itu pasti akan memberitakan kabar baik. Dan kita semua bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Injil itu evangelion, kabar baik. Jadilah kabar baik bagi semua orang. Bukan hanya menceritakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Tapi juga hidup kita harus menjadi kabar baik bagi orang lain. Sebelum kita memberitakan Yesus itu sang kebaikan, hidup ini harus mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan cuma berita kabar baik, tapi hidupnya tidak menjadi kabar baik bagi orang lain. Pertama-tama kita harus menjadi kabar baik di mana? Di rumah Bapak Ibu. Amin. Jadilah ayah yang baik. Alkitab berkata syarat seorang pelayan Tuhan itu terkenal baik dalam keluarga. Bukan terkenal baik di luar. Terkenal baik dulu di keluarga. Mau kita ayah, ibu, anak, menantu, mertua. Di keluarga dulu terkenal baik. Sehingga kita menjadi pemberita kabar baik lewat perbuatan kita, lewat perilaku kita, ya, lewat karakter kita. Maka Alkitab berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Sebelum kita ngomong, orang udah terkesan dengan hidup kita. Ibu itu baik ya. Saya ambil contoh lah, Ibu Lis nih. Lisnya apa Listi sih? Lis nih, Ibu Ketua WBI. Jadi orang bisa tahu gitu, ibu itu baik ya. Tadinya saya gak pengen WBI sih, tapi sekarang jadi kepengen tuh. Kabar baik. Bukan karena ditraktir makan, ya boleh juga sekali-sekali mungkin ya. Bukan karena dikasih sesuatu, enggak begitu. Tapi gak tahu kok hidupnya tuh apa ya, auranya baik gitu loh. Demen aja deket dia. Jangan orang deket Bapak Ibu Saudara rasa terancam. Auranya tuh aura menakutkan, jadi jauh orang. Jangan begitu. Ya. Beritakan kabar baik dimanapun kita berada. Karena beritakanlah gitu kan ayat itu. Beritakan, ajarkan. Baik atau tidak baik waktunya tetaplah menjadi kabar baik. Kondisi sekarang ini
orang mengeluh, aduh ekonomi sulit ya, anak-anak masuk sekolah ya kan, aduh masuk kuliah lagi. Sementara penghasilan cuma segini-gini aja. Percayalah Bapak Ibu Saudara, selama kita ada terus berjuang menjadi pemberita-pemberita, pembawa-pembawa kabar baik, kebaikan Tuhan itu terus akan melimpah di hidup kita. Tidak pernah kurang Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan terpengaruh dengan keadaan. Saya juga lagi gak baik-baik aja. Boro-boro saya jadi kabar baik bagi orang lain. Gak begitu. Kalau sang baik itu ada di hidup kita, dia akan terpancar keluar. Ya, beritakan kabar baik. Dan ajarkan kebenaran. Ajarkan kebenaran. Jangan cuma asal baik, tapi harus ada dalam kebenaran. Karena baik belum tentu benar kan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau benar udah pasti baik. Hidupi kebenaran, ajarkan kebenaran. Supaya orang bisa melihat kita ini adalah orang-orang yang tidak berkompromi. Jadi bukan win-win solution gitu ya. Ya udahlah yang penting situ senang, saya senang. Nah, dia gak peduli dengan Tuhan. Sekarang terlalu banyak orang berkompromi Bapak Ibu Saudara ya. Demi mencari kepentingan sendiri. Demi mencari sesuatu hal yang menguntungkan dirinya. Dia gak peduli lagi dengan kebenaran. Itu dunia di mana kita hidup sekarang ini. Makanya orang saling mengadu, saling hoak, saling memburukan, saling menjelekkan. Supaya mengangkat harga dirinya. Rasa dia yang paling benar. Padahal dia melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Maka hari ini mari kita mengajarkan kebenaran. Bukan cuma lewat teori yang kita sampaikan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Tapi hidup kita harus mengajarkan kebenaran. Anak-anak mau lihat kebenaran. Pada siapa? Pada orang tuanya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tuanya suka bohong, jangan ngomong anak-anak jangan bohong. Dia bilang mama sendiri, papa sendiri juga bohong. Ajarkan kebenaran lewat keteladanan kita ya. Terakhir itu, jadilah teladan. Anak-anak muda, ada ayat yang khusus di situ. Saya pikir anak muda kayaknya harus hafal ayat ini ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan orang bilang, ya namanya juga bocah. Jangan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Yalah masih muda, pantas saja. Gak tahu apa-apa, jangan gitu. Muda-muda begini, berisi loh ya. Muda-muda begini, rohaninya mantap. Amin anak-anak muda? Mana anak-anak muda ini? Kok yang tua yang jawab? Ya, orang-orang yang senior yang bersemangat muda, amin katanya gitu ya. Anak-anak muda jadi teladan dalam banyak hal tuh ya, perkataanmu, kesucianmu, kasihmu dan seterusnya dan seterusnya. Jangan kita direndahkan karena kita gak punya kualitas diri. Miliki kualitas diri makanya. Jadi orang itu respect sama Anda, respect sama kamu gitu. Orang mau promosikan kamu gitu. Jangan ketika pengurus gereja, aduh kita mau cari ketua pemuda nih. Aduh parah, anak muda sekarang kagak ada yang jadi contoh. Jadi bingung nyari pemimpin. Tapi biar kalau ada orang-orang yang anak-anak muda yang jadi teladan, mereka gak pusing. Wah banyak, kita punya generasi banyak loh. Itu jadi teladan, itu jadi teladan. Banyak banget. Tapi kalau enggak krisis kepemimpinan, pinter sih, punya keterampilan sih. Tapi karakternya ya ampun, mengerikan. Setan bilang lu lebih jahat dari gua gitu ya. Biarlah anak-anak muda menjadi teladan. Anak muda saja harus jadi teladan. Apalagi orang-orang yang tua, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini bukan cuma untuk anak muda, terutama orang tua. Orang tua gak jadi teladan, malu. Apa? Malu. Gak bisa dicontoh, malu Bapak Ibu. Ya, jadi teladan. Supaya kita jadi role model. Jadi figur. Orang berkata, kamu mau cari seseorang yang jadi role model. Ada tuh di GBI Jelambar Timur, gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan orang bilang, jangan datang ibadah pemuda di situ, terlalu ketularan gosipnya. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Biar orang berkata, kita gak pernah ke sana. Di sana itu yang gak tahu bagaimana pokoknya. Kita tuh diajarin yang benar. Pokoknya kita bisa meneladani orang-orang di situ. Sekarang ini orang-orang sedang butuh figur. Butuh role model. Bukan cuma butuh orang pinter, orang punya jabatan, orang kaya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara pendidikannya sangat sederhana. Keuangannya sederhana juga. Tapi hidup menjadi teladan. Jadi berkat sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Orang bisa melihat ajaran Kristus yang hidup dalam dirimu karena engkau mempraktekannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, terakhir, awasi ajaranmu yang keempat. Apa? Tunaikan tugas pelayananmu. Bu, saya belum jadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayan Tuhan itu enggak harus nampil di area panggung ini, ya. Bapak Ibu Saudara terima tamu, jadi pendoa siapa di pojok sana.
saudara, memperhatikan orang. Itu melayani. Dan melayani itu ada di rumah juga, Bapak Ibu Saudara ya. Di mana kita ada, disitulah ladang pelayanan kita. Dan kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Maka tunaikan tugas pelayananmu. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai dengan 16. Mari kita baca sama-sama. 2 ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 4 kebenaran yang kita belajar dari ayat-ayat ini. Yang pertama, jangan lalai, jangan suka mengabaikan tugas. Saudara dikasih kepercayaan melayani, sungguh-sungguh kerjakan. Serius mengerjakannya. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan meremehkan, jangan menunda-nunda. Jangan mengabaikan apa yang dipercayakan Bapak Ibu Saudara. Alkitab tadi berkata di situ, apa? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita serius untuk menggarapnya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Saudara sebagai seorang pegawai misalnya di toko atau apa gitu ya. Di rumah, di sini, di pelayanan. Mari jangan pernah melalaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan, kerjakan sungguh-sungguh sebagai tanggung jawab untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Dan teruslah maju. Orang yang menunaikan tugas pelayanan itu gak stuck. Tapi terus move on. Maju di dalam Tuhan. Maka mari kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Coba tepuk kanan kirinya, tetap maju dalam Tuhan. Tetap maju dalam Tuhan. Amin. Teruslah maju. Maju tak gentar gitu kan. Jangan makin mundur. Lama-lama hilang dari peredaran. Aduh gimana ini Bapak Ibu Saudara ya. Waktu lalu datang, tahun lalu datang ibadah suka telat. Tahun ini kemajuannya apa? Enggak telat lagi, itu namanya maju Bapak Ibu. Jangan tahun lalu telat, sekarang makin telat. Itu namanya mundur Bapak Ibu Saudara ya. Tahun lalu belum pelayanan, tahun ini sudah pelayanan. Itu namanya maju. Benar dong Bapak Ibu Saudara ya. Jangan makin mundur dong. Tunjukkan kemajuan kita di dalam hal kerohanian. Sehingga kita semakin hari, semakin betul-betul semakin menjadi seperti apa, terang ya. Yang bercahaya, yang bisa dilihat oleh semua orang. Begitu. Dan miliki integritas. Ini penting sekali. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jangan suka mengawasi ajaran orang lain. Ajaran sendiri kagak diawasi. Mengawasi orang, diri sendiri kagak diawasi. Mengawasi keluarga orang, keluarganya gak diawasi Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi sekarang ini kan. Kepo ngurusin orang terus, dirinya kagak pernah diurus. Ini namanya gawat. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengawasi ajaran kita dengan menunaikan tugas pelayanan kita, integritas kita. Tunjukkan bahwa kita orang yang dapat dipercaya, orang yang bisa dipegang omongannya, orang yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan tetaplah setia sampai akhir. Seperti Paulus berkata kan, ya aku sudah menyelesaikan pertandinganku, ya memelihara imanku. Tugasku sudah selesai. Apakah one day nanti waktu Tuhan datang menjemput kita, kita bisa mengatakan hal itu? Kenapa? Karena kita orang-orang yang menunaikan tugas pelayanan kita. Bukan masalah besar kecilnya pelayanan itu Bapak Ibu Saudara ya. Bukan masalah luas sempitnya ladang pelayanan itu. Dunia ini adalah ladang pelayanan kita dimanapun kita berada. Tapi mari kita belajar untuk serius. Tuntaskan ya. Jangan dilalaikan dan majulah terus, bergeraklah bersama dengan Tuhan. Miliki integritas walaupun karena integritasmu engkau suka dibully orang lain. Hari gini masih jujur, hari gini masih disiplin. Terserah dia bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajar kita untuk hidup berintegritas. Dan tetaplah setia sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kurindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Mari berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya beri waktu kepada kita untuk kurang lebih 30 detik. Bersaat teduh merespon firman Tuhan ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Roh Kudus melawat setiap kami. Meteraikan setiap kata-kata yang Tuhan sampaikan melalui mulut hamba-Mu. Ayat-ayat firman-Mu yang kami baca.
firman yang hidup oleh karena Roh Kudus. Tolong kami semua Tuhan, tolong kami semua Bapa. Sungguh kami rindu menghidupi kebenaran-Mu. Kami rindu menghidupi kebenaran-Mu. Kami rindu menghidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan kerinduanmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh segenap hati. Katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku. Aku perlu Roh Kudus. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sembah Dia, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat atas hidupku. Hidupku ku berserah. Katakan dengan segenap hati, Engkaulah Tuhan. Amin. Roh Kudus, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi, angkat kedua tangan kita, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Raja, yes Lord, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah yang berdaulat atas hidupku ya Tuhan, berdaulat atas berdaulat, berdaulat atas sekali lagi Tuhan, Kau berdaulat hidupku, ku berserah penuh. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Semua menyembah Tuhan, haleluya, 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 oh haleluya. Kami sembah, kami hormati, kami agungkan Roh Kudus yang penuhkan setiap kami. Roh Kudus penuhkan, penuhkan, penuhkan. Roh Kudus penuhkan, penuhkan, penuhkan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Bapa, haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Kau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkarya dalam setiap hidup kami. Terima kasih kami dipulihkan di hadirat Engkau. Roh kami terus dinyalakan di hadirat Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau yang memeteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami. Kami pulang dari tempat ini. Pola pikir kami berubah Tuhan. Hati kami berubah. Roh kami bernyala-nyala. Kami ada dalam ajaran yang benar. Ajaran dari Tuhan Yesus. Dan dalam pengurapan Roh Kudus. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengingatkan kita untuk terus berpegang teguh pada kebenaran Kristus. Berikut informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, jam 12.30, ibadah teens akan dilayani oleh Cilita dengan tema Fobo. Dilanjutkan pada hari Rabu, ibadah WBI akan dilayani oleh Ibu Silvaniso dengan tema Pemimpin yang Antusias pada pukul 5 sore. Dan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilakukan di gedung 52 di lantai 2 pada pukul 5 sore. Pada hari Minggu, 27 Juli, ibadah raya diadakan pada pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Yohan Candawasa dengan tema Semangat yang Patah. Dan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2. Teen Sunday Service 27 Juli diadakan pada pukul 12.30 yang akan dilayani oleh Ko Daniel Darmawan dengan tema Nabi Palsu. Berikut informasi untuk sepanjang minggu ini. Terus berkarya dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak dari kita yang diberkati pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Biar firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini tetap menguatkan kita dan membuat kita belajar lebih lagi atas pengajaran kita tentang Tuhan. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Bettina. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya sebelum melakukan persembahan boleh bertanya siapa yang baru pertama kali hadir pada minggu ini? Boleh lambaikan tangannya? Ada? Oke, nggak ada ya. Ada beberapa yang saya sampaikan pagi hari ini. Pendaftaran baptisan air. Bagi jemaat, Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis dapat mengambil formulir baptisan air dan mengembalikannya paling lambat tanggal 17 Agustus. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, boleh mengambil formulirnya biasanya di foyer belakang ya atau di sekretariat. Dan mengembalikannya paling lambat tanggal 17 Agustus ya Bapak Ibu. Kita melakukan persembahan. Kita melakukan persembahan kita 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online bisa membarcode atau mentransfer ke rekening gereja kita. Kita berdoa. Bapak kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh memuji-Mu dan menyembah-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, Tuhan boleh menegur setiap hati kami, agar kami boleh Tuhan terus mengandalkan Tuhan dan tetap setia dalam apapun yang kami lakukan ya Bapak. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan kami
Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan-Mu tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang
diberi kesempatan, kami boleh diberi kesehatan untuk kami dapat datang ke tempat ini dan kami boleh beribadah. Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat pagi hari ini, Tuhan, untuk semua jemaat GBI Jelambar Timur di tempat ini. Tuhan, semakin hari, Tuhan, Kau mau terus bentuk kami di tempat ini. Semakin hari kami boleh menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Tuhan dan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, mampukan dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami terus dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk apa yang menjadi pekerjaan dan usaha daripada jemaat di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkati, Tuhan sendiri yang mau mencukupkan. Dan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami. Untuk setiap jemaat yang mungkin mengalami sakit fisik dan kelemahan fisik, Tuhan, kami tahu Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan. Kau adalah Yehova Rafa. Dan Tuhan kami minta kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang mau memelihara jemaat di tempat ini. Tuhan, kami berdoa khusus untuk jemaat yang mungkin mengalami kesakitan. Tuhan, Kau mau sendiri yang mau menyembuhkan. Dan Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pada hari ini pemberitaan firman, benih firman yang sudah tertabur. Kiranya setiap benih yang sudah tertabur pada hari ini itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah. Dan sehingga kami betul-betul dalam kehidupan kami mengalami pertumbuhan dan menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk Ibu Bertina yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau sendiri yang mau memberkati Bu Bertina di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam khususnya pelayanannya. Semakin hari Tuhan mau memberkati dan semakin hari Bu Bertina terus dapat mengabarkan kabar baik dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersyukur. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Jemaat GBI Jelambar Timur yang terkasih, pulanglah dengan penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Kami memuji kebesaran Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asher. Sama-sama kita mau katakan Yesus dahsyat.
Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Engkau yang terhebat Tuhan. Terhebat, terbesar bagi